Bisa dilihat ya teman-teman, telur BASF yang ada di rongga atau celah-celah dari wadah nasi ini. Akan saya perbesar. Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar membuat media dedak fermentasi untuk memancing lalat BASF liar datang bertelur. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Yakult sebagai bahan utamanya. Dan pada video sebelumnya saya sudah membuat dedak fermentasi dengan menggunakan E4. Karena tidak semua daerah ada E4 dan tidak semua warung-warung juga menjual E4, maka pada kesempatan kali ini saya membuat media dedak fermentasi dengan menggunakan Yakult. Dengan alasan Yakult lebih mudah didapatkan daripada E4. Hampir semua warung dan toko-toko di setiap daerah di Indonesia menjual Yakult. Pada intinya Yakult dan E4 mempunyai kandungan bakteri yang hampir sama, yaitu bakteri Lactobacillus. Oke, langsung saja teman-teman. Bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat media dedak fermentasi ini adalah 1 botol Yakult, gula pasir, 1 liter air, sebenarnya bisa digunakan untuk 2 liter. Namun pada video kali ini saya hanya menggunakan 1 liter air saja, dan air sumur biasa, tidak usah air matang. Kemudian dedak halus. Teman-teman juga bisa menambahkan penyedap rasa, tapi ini opsional. Langkah pertama dalam membuat media dedak fermentasi adalah kita campurkan Yakult ke dalam 1 liter air. Kemudian setelah itu masukkan 4 sendok makan gula pasir. 1, 2, 3, 4. Kita aduk sampai merata. Biarkan beberapa saat dengan tujuan agar bakteri-bakteri di dalam Yakult tersebut bereaksi dengan gula. Teman-teman bisa menunggu 5-10 menit agar bakteri tersebut dapat bereaksi dengan gula. Kemudian sementara itu kita bisa siapkan dedak. Yang saya gunakan adalah dedak 1 kilo dedak. Dedak yang saya gunakan adalah dedak halus. Langkah berikutnya adalah mencampurkan air fermentasi yang sudah kita buat tadi ke dalam dedak. Kita aduk-aduk perlahan. Kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit. Kita aduk dedaknya perlahan-lahan sampai tercampur merata. Jika dirasa masih kurang, bisa ditambahkan air lagi. Aduk sampai rata. Usahakan adonan tidak begitu kering dan tidak begitu basah, yaitu sedang-sedang saja. Setelah dedak tercampur rata dengan cairan fermentasi, maka langkah yang perlu kita siapkan selanjutnya adalah mempersiapkan media atau tempat untuk memfermentasikan dedak tersebut. Fermentasi akan terjadi pada ruang hampa udara. Disarankan teman-teman mempunyai tempat penyimpanan semacam tong yang tertutup rapat. Tapi jika tidak mempunyai itu, teman-teman bisa menggunakan plastik seperti ini, seperti saya. Saya akan gunakan 2 cara, yang pertama dengan plastik dan yang kedua dengan ember. Kita masukkan dedak ke dalam plastik. Perlu diingat teman-teman, dalam proses fermentasi akan terjadi reaksi di dalam media dedak tersebut. Reaksi tersebut akan menimbulkan gas. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan rongga agar plastik ini tidak meledak.
Setelah itu kita tutup rapat dengan karet dengan tujuan agar tidak ada udara yang masuk dan keluar ke dalam plastik tersebut, sehingga proses fermentasi akan berjalan dengan baik. Nah, dari 1 kilo dedak saya masih ada sisa sekitar segini, dan sisa ini akan saya gunakan untuk langkah atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan memasukkan dedak fermentasi ini ke dalam ember yang tertutup rapat. Kita masukkan saja dedaknya ke dalam ember, lalu kemudian kita tutup rapat. Setelah plastik terikat dengan benar, ember tertutup rapat, teman-teman harus menyimpan media fermentasi tersebut ke dalam tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan pastinya aman dari hewan-hewan lain yang memakan dedak tersebut. Kalau saya tempatkan di bawah kandang DOC yang kebetulan lagi kosong, jadi saya kira di sini aman. Yang plastik saya tempatkan di dalam kandang, kemudian yang ember tetap saya tempatkan di bawah kandang. Proses fermentasi terjadi kurang lebih 4-5 hari atau mungkin 7 hari. Setelah 5 hari, sebaiknya kita cek plastik tersebut apakah sudah menggelembung, terdapat gas atau belum. Teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada plastik yang tidak mengembung, itu mungkin ada kebocoran di plastik tersebut. Seperti plastik saya ini, ternyata ini tidak tahu kenapa mungkin digigit semut ya, ini bolong, bisa dilihat ya, ini bolong. Dan plastik yang ini melembung atau menggelembung, ada udaranya, dan sebelah sini juga ada udaranya. Jadi saya kira media ini sudah terfermentasi dengan baik. Kemudian untuk melihat keberhasilan fermentasi di dalam ember, kita bisa melihatnya dengan cara kita buka tutupnya, kemudian kita amati apakah ada embun yang menempel pada tutup tutup ember tersebut, atau di dinding-dinding ember tersebut terdapat air, maka itu bisa dikatakan fermentasi berjalan dengan baik. Dan satu lagi, terdapat bau yang menyengat seperti bau tape pada dedak fermentasi tersebut. Setelah media fermentasi kita anggap berhasil, maka langkah berikutnya adalah membuka media fermentasi tersebut dan kita siapkan wadah. Pada video kali ini kebetulan saya ada ember yang sudah ada media dedak fermentasinya, dan saya masukkan isi dedak fermentasi ke dalam plastik ke ember. Kemudian kita tutup ember tersebut, tujuannya hanya untuk menghalangi hewan-hewan yang memakan media dedak fermentasi tersebut, dan tidak boleh ditutup rapat karena lalat BASF tidak akan bisa masuk dan tidak bisa mencium dengan baik. Lalat BASF akan sangat tertarik pada bau-bau fermentasi atau bau-bau buah. Teman-teman tidak perlu khawatir akan adanya lalat hijau bertelur ke dalam media fermentasi tersebut. Lalat hijau tidak begitu tertarik dengan media fermentasi, tidak seperti lalat BASF. Lalat BASF sangat tertarik sekali dengan bau-bau fermentasi. Dan kalaupun ada lalat
hijau yang nekat bertelur di media fermentasi, tidak usah khawatir, didiamkan saja. Setelah kita masukkan semua dedak fermentasi ke dalam satu tempat, media pancingan lalat BASF tersebut sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh dan tidak panas, karena lalat BASF akan bertelur pada tempat yang teduh. Waktu yang paling tepat untuk memancing lalat BASF itu adalah di pagi hari, yaitu antara jam 8 sampai jam 10. Lalat BASF akan aktif bertelur pada jam-jam tersebut. Walaupun ada beberapa lalat yang memang bertelurnya pada sore hari, tapi pada umumnya mereka bertelur sekitar jam 8 sampai jam 10. Kita tunggu beberapa hari. Jangan khawatir teman-teman, terkadang kita tidak tahu kapan lalat BASF itu bertelur, karena kita tidak mungkin menunggunya setiap saat. Contoh kasus saya ini, saya tidak menemui lalat BASF, tetapi saya hanya menemukan telur yang ada pada media ini. Bisa dilihat ya teman-teman, telur BASF yang ada di rongga atau celah-celah dari wadah nasi ini. Akan saya perbesar. Terkadang lalat BASF bertelur di tempat yang tidak kita prediksi, karena mereka bertelur sesuai dengan kemauan mereka, bukan kita yang menyuruh mereka bertelur di tempat tersebut. Kadang juga telur lalat BASF juga mudah ditemui seperti ini. Ini adalah contoh telur lalat BASF yang tampak jelas. Nah, sering dijumpai terjadi jamur seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh lalat. Nah, ini medianya berjamur ya. Tapi ini sudah ada beberapa maggot BASF, bisa dilihat. Nah, ini terlihat ya, ini maggot BASF yang sudah ada di media ini. Nah, kalau kita buka seperti ini akan banyak terlihat. Ini adalah maggot lalat BASF ya. Ini bukan belatung lalat hijau, tapi ini adalah maggot lalat BASF. Setelah teman-teman berhasil memancing lalat BASF tersebut, maka teman-teman bisa mulai membudidayakannya. Ini adalah solusi bagi teman-teman yang tidak bisa atau tempatnya sulit terjangkau oleh penjual telur lalat BASF. Sebenarnya solusi yang paling mudah untuk memulai bisnis BASF adalah membeli langsung telur lalat BASF di penjual atau di peternak lalat BASF. Sekian dulu dari saya, semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.